Apakah Tuhan masih peduli pada keadaan saya? Mungkin kita pernah memiliki pertanyaan, apakah Tuhan masih peduli pada keadaan saya? Biasanya pertanyaan ini memenuhi pikiran kita ketika kita menjalani hari-hari kita dengan berbagai persoalan yang kelihatannya tak ada jalan keluarnya. Mungkin dikarenakan diri kita mengalami satu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Hari-hari yang kita jalani kebanyakan dihabiskan di rumah sakit. Kita tidak dapat beraktivitas normal seperti dahulu lagi. Atau mungkin kita mengalami masalah keuangan dalam jangka waktu yang panjang, dan itu sangat melelahkan kita untuk berusaha keluar dari keadaan itu, namun belum juga berhasil. Atau mungkin ada di antara kita memiliki pasangan yang memiliki kebiasaan selalu minum minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk, di mana kita tidak dapat menceritakan hal tersebut kepada orang lain, sebab mereka hanya akan memperburuk keadaan. Atau banyak lagi contoh persoalan lainnya yang kita alami setiap hari, dan sepertinya keadaan tetap sama saja, tidak bertambah baik, bahkan cenderung semakin buruk. Kita tertekan dan merasa kita tidak sanggup hidup terus dengan keadaan seperti ini. Namun kita tetap harus bangun setiap pagi dan menjalaninya. Sebenarnya ada seseorang yang luar biasa dalam Alkitab juga memiliki pertanyaan yang sama. Bahkan dia disebutkan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia dikenal sebagai seorang pahlawan nasional bagi bangsanya ketika dia mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Dia seorang yang pemberani, telah menaklukkan binatang buas demi menjaga kawanan domba ayahnya. Dia juga seorang pemuji dan penyembah, memainkan musik untuk Tuhan. Namanya adalah Daud. Kita ingat ketika Daud mengalahkan Goliat, maka banyak perempuan menari dan menyanyi tentang Daud. 1 Samuel 18 ayat 7 menuliskan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal itu membuat Saul iri hati. Dia dengki dan marah kepada Daud. Dan sejak saat itu ia selalu berusaha membunuh Daud. Betapa rumitnya hidup Daud. Saul adalah pimpinannya, adalah rajanya, dan dia selalu mau berbakti kepada rajanya. Namun Saul membencinya. Saul juga adalah ayah dari Yonatan yang sangat dikasihi Daud. Daud mengasihi Yonatan dengan segenap hatinya. Saul juga adalah ayah mertuanya, karena ia menikah dengan anak perempuan Saul bernama Mikal. Namun pada kenyataannya, Daud mendapati dirinya harus selalu melarikan diri dari kejaran Saul. Apalagi suatu hari ketika di Ziklag, istri dan anak-anaknya telah dibawa sebagai tawanan. Demikian juga istri dan anak-anak dari orang-orang yang mengikutinya. Daud kehilangan keluarganya. Dan justru di saat paling sedih seperti itu, anak buah Daud menyalahkannya dan mau membunuhnya. Situasi hidup yang terjadi pada Daud sangatlah menyedihkan. Ia terjepit dari segala arah. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Namun Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini tertulis di 1 Samuel 30 ayat 6. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita terjepit dari semua arah. Dan dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6, kita dapat melihat bagaimana Daud berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Ia menyatakan perasaannya yang penuh depresi kepada Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus?
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Tentunya Daud menulis Mazmur ini ketika dia sudah sangat capek. Emosinya sudah terkuras. Saul tidak henti-hentinya memburunya untuk membunuhnya. Daud merasa tidak tahan lagi. Hatinya terasa sangat berat. Mazmur 13 ayat 2 di atas menuliskan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Dengan kata lain Daud berkata, apakah Tuhan masih peduli pada keadaan saya? Mungkin kita juga memiliki pertanyaan yang sama di saat ini. Bisa saja karena kita sudah lama berada di dalam suatu persoalan kehidupan, dan sepertinya keadaan kita tetap tidak akan berubah bertambah baik, walau kita sudah mengusahakan semua hal yang kita ketahui. Itu sebabnya kita bertanya, apakah Tuhan masih peduli pada keadaan saya? Tentunya karena kita tidak dapat lagi merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi biarlah kita mengetahui kebenaran bahwa Tuhan masih peduli pada keadaan kita. Tuhan selalu peduli. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Jadi pada saat kita di tengah persoalan, dan pada saat iman kita sepertinya terguncang, janganlah kita menyerah. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Tuhan Yesus selalu ada bersama kita ketika kita menderita dan ketika kita disakiti. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mempedulikan kita dan memelihara kita. Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya, termasuk dalam semua ujian kehidupan kita yang dapat dikerjakannya untuk membawa kebaikan bagi kita. Ingatlah Filipi 1 ayat 6 yang berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan Yesus selalu peduli pada keadaan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan kita. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi kalaupun ada perempuan yang bisa melupakan bayinya, Tuhan Yesus tetap tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan Yesus telah melukis kita di tangannya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mati demi menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus selalu peduli pada keadaan kita. Dalam Mazmur 13 ayat 3, Daud berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran
dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada saatnya kita merasa khawatir dan frustrasi karena memikirkan tiap-tiap hari kita harus bangun lagi dan menghadapi situasi yang sama dan tidak juga ada perubahan. Seperti Daud yang sudah diurapi menjadi raja, namun sekitar 15 tahun kemudian barulah dia benar-benar menjadi raja. Kebanyakan dalam 15 tahun itu dia menghabiskan hari-harinya hanya untuk bersembunyi dan melarikan diri dari Saul. Kelihatannya Tuhan terus saja menyertai Saul dan memberikan segalanya pada Saul, yakni kekayaan, keamanan, kekuasaan, di mana orang-orang tetap mengikutinya, bahkan mengikutinya untuk memburu dan membunuh Daud. Padahal jelas ketika ada Goliat mengancam, Saul sendiri ketakutan, dan adalah Daud satu-satunya yang menyelamatkan bangsa Israel dengan membunuh Goliat. Namun kelihatannya keadaan Daud tetap diburu untuk dibunuh, sedangkan Saul tetap berkibar dan berkuasa. Masa 15 tahun bukanlah masa yang singkat. Itu merupakan hari-hari yang gelap bagi siapapun yang berada dalam situasi seperti Daud ini. Namun Daud tahu untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan untuk menaikkan doa yang jujur kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan juga. Kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Mazmur 13 ayat 4-5 berkata, "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah." Pada saat ini tentunya Daud sudah sangat letih, dan dia sepertinya sudah mau mati saja. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya jalan keluar dari semua masalah kita adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Mari naikkan doa yang jujur kepada Tuhan dari hati kita. Mari kembali berdoa dengan iman percaya kepada Tuhan. Daud jelas berkata dalam doanya kepada Tuhan, "Buatlah mataku bercahaya." Karena begitu lamanya kita dalam suatu persoalan, maka mata kita pun sudah redup. Pandangan kita sudah berubah menjadi jauh lebih lesu dari biasanya. Daud tidak mau terus berada dalam keadaan seperti itu. Kita pun demikian. Biarlah kita meneladani hal yang baik dari doa Daud ini. Dalam Mazmur 13 ayat 4 dituliskan, "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku." Daud mengingat janji Tuhan. Ia mengingatkan dirinya kembali bahwa Tuhan sudah berjanji ia akan menjadi raja. Hati Daud kembali bangkit dan menyadari bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kuasanya tidak terbatas. Bagaimanapun dahsyatnya musuhnya, halangannya, buruknya situasi yang dihadapi Daud, Daud tahu kuasa Tuhan melebihi itu semua. Dan berapa lama lagi pun waktunya, Daud sudah menyadari bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang berkuasa menggenapi janjinya. Dan Mazmur 138 ayat 7-8 berkata, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu
menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, maka ada jaminan bahwa ada kemenangan untuk semua situasi kehidupan yang kita alami. Dalam lubang yang sangat gelap sekalipun, selalu ada harapan dan jalan keluar, dan sampai kepada terang kemenangan. Namun untuk sampai ke sana, kita harus tetap beriman. Proses yang kita alami tidak selamanya mudah, justru dipenuhi penderitaan seperti yang dialami Daud. Hal itu semua membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, berdoa dengan jujur dan penuh iman kepadanya. Dialah satu-satunya Tuhan kita yang tidak berubah. Dialah Tuhan pencipta kita yang maha kuasa. Biarlah justru dalam situasi kehidupan yang sangat berat, kita mendapatkan pengalaman pribadi betapa dahsyatnya kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kuasa Tuhan bagi kita. Dan sama seperti yang dilakukan Daud, dia mulai memuji Tuhan. Banyak dari Mazmur Daud dimulai dengan keluhan, namun diakhiri dengan pujian. Dan memang demikianlah kerap terjadi dalam hidup kita. Banyak situasi berat kita alami, sehingga kita mengeluh, kita bertanya-tanya. Namun kita terus mendekat kepada Tuhan, terus berdoa dengan iman kepada Tuhan, dan kita kemudian akan menemukan diri kita memuji-muji Tuhan. Sebab dalam proses kita mendekat kepada Tuhan dan kita terus berdoa dengan iman kepada Tuhan, hati kita diubahkan. Kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal jalan Tuhan. Sama seperti yang dialami Daud. Kita tahu walau sudah lama situasi kelihatannya sama saja, tidak berubah dan cenderung bertambah buruk, tetapi kebenarannya adalah Tuhan Yesus tetap memegang kendali. Di balik layar Tuhan Yesus terus bekerja. Itu sebabnya Daud dapat mengeluarkan nyanyian kemenangan. Dalam Mazmur 13 ayat 6 Daud berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Apakah situasi Daud sudah berubah saat dia menyanyikannya? Tentu saja belum. Sebenarnya dengan mata badani, situasi Daud masih sama. Dia belum menjadi raja. Dia masih terjepit dari segala arah. Dia masih dikejar-kejar, diburu untuk dibunuh. Dia sudah cukup lama mengalaminya, dan tidak ada jaminan sampai kapan hal itu akan berakhir. Semua masih sama. Tapi mengapa sekarang Daud sudah mampu memuji Tuhan dan tidak lagi bertanya-tanya ataupun mengeluh, tetapi ia justru berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Ini terjadi karena Daud sudah melihat dengan mata rohani. Hati Daud sudah berubah. Ingatan Daud berubah. Daud bukan lagi mengingat betapa buruk hidupnya, namun sekarang Daud mengingat betapa baiknya Tuhan kepadanya. Tuhan selalu menyelamatkannya. Tuhan selalu memeliharanya. Di tengah situasi sulit bagaimanapun, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan ke depannya ia percaya Tuhan tetap bersamanya. Dalam ayat 6b Daud berkata, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Inilah yang harus kita lakukan,
yakni kita mengingat hal-hal baik yang sudah Tuhan lakukan di masa yang lalu. Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Setan mau agar kita melupakan semua kebaikan Tuhan dan terus-menerus mengingat semua masalah kita, semua kesakitan kita. Jangan lagi kita mau terjebak hanya melihat masalah yang sekarang, sehingga tidak dapat melihat lagi kebaikan Tuhan di masa lalu. Saat kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau, dan kita mengingat bahwa Ia tidak pernah berubah, maka harapan kita dibangunkan. Lalu kita mengingat lagi semua janji Tuhan, dan iman kita diteguhkan. Dan hal itulah yang akan mengubah situasi kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ingatlah bahwa Daud mengalami semua proses yang menyakitkan itu sebelum akhirnya ia menjadi raja atas seluruh Israel. Semua pelarian dan penderitaan yang dialaminya membentuk dia dan mempersiapkan dia untuk menjadi raja yang baik, menjadi raja yang memiliki karakter yang berkenan di hati Tuhan. Kita seringkali menginginkan semua penderitaan kita segera berakhir, dan di tengah penderitaan kita tergoda untuk mempertanyakan kasih Tuhan kepada kita. Kita berpikir, apakah Tuhan masih peduli pada keadaan kita? Biarlah mulai saat ini kita tidak pernah lagi meragukan kasih Tuhan dan kepedulian Tuhan kepada kita. Dan janganlah kita menyerah bagaimanapun beratnya persoalan ataupun penderitaan yang kita alami. Seperti Daud, kerap kali itu semua diperlukan untuk membentuk dan mempersiapkan kita. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Namun Ia tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya Ia selalu peduli pada semua keadaan kita, dan Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kebaikan yang terutama adalah kita semakin diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan seperti halnya Daud, kita dibentuk Tuhan untuk lebih baik lagi dalam menggenapi rencana Tuhan bagi hidup kita di dunia ini.